Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Kezia dengan NIM 1916050091. Prodi Perbankan Syariah C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kegiatan usaha bank syariah. Sebelum menjelaskan tentang kegiatan usaha bank syariah, sebaiknya kita tahu dahulu apa itu bank syariah. Bank syariah adalah suatu yang menyangkut tentang bank syariah, unit usaha syariah yang mencakup kegiatan usaha, kelembagaan, serta proses dalam melaksanakan usahanya. Kegiatan usaha bank syariah. Kegiatan usaha bank syariah ada 3 jenis, yaitu funding atau menghimpun dana dari masyarakat, lending yaitu penyaluran dana kepada masyarakat, service atau memberikan jasa kepada masyarakat atau bank syariah. Pertama, funding. Funding atau penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak yang deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Pertama, prinsip wadiah. Wadiah atau titipan maupun simpanan. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Ada 2 macam jenis simpanan, yaitu giro wadiah dan tabungan wadiah. Pertama, giro wadiah. Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki untuk diambil. Dana dapat diambil melalui buku cek, bilet giro maupun debit card. Nasabah tidak mendapatkan keuntungan dari titipan dana pada bank syariah, tetapi bank syariah memberikan bonus kepada nasabah. Yang kedua, tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Tabungan wadiah dapat diambil menggunakan buku tabungan atau ATM. B. Prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah adalah bentuk kerjasama antara 2 atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Tabungan mudharabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan wadiah. Rekening giro mudharabah, yaitu bank menutup biaya operasional giro menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Deposito memiliki batas waktu 1 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Yang kedua, lending. Lending atau penyaluran dana adalah kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan kredit. Ada 3 jenis lending, yaitu jual beli, bagi hasil, dan sewa menyewa. Pertama, jual beli. Jual beli terdiri dari 3, murabahah, salam, dan istiqna. Pertama, murabahah. Murabahah adalah jual beli barang yang menggunakan margin. Ada barang sebagai objek yang diperjualbelikan, kemudian nasabah dikenakan margin tingkat keuntungan. Murabahah adalah jual beli dengan tambahan harga pokok dan keuntungan. Yang kedua, salam. Salam adalah jual beli dengan cara pesanan. Pembeli membayar uang dari awal, objek dipesan terlebih dahulu, kemudian dibeli oleh bank dengan harga lebih tinggi dari harga awal. Jual beli ini berlaku pada produk pertanian. Yang ketiga, istiqna. Istiqna disebut juga dengan jual beli pesanan, sama dengan jual beli salam. Tetapi dalam jual beli istiqna, sistem pembayaran dapat dicicil, DP, atau bayar di muka sesuai dengan kesepakatan. B. Bagi hasil. Bagi hasil terdiri dari musyarakah.
Musyarakah adalah untuk nasabah yang memiliki kekurangan dana, yang butuh dana dari bank syariah datang ke bank syariah, kemudian mengajukan pembiayaan, lalu bank syariah memberikan separuh dana atau sebagian dana yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad musyarakah atau berserikat. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung bersama. Mudarabah. Mudarabah adalah bank bertindak sebagai pemilik modal. Dana yang didapat dari nasabah lalu dikelola kemudian diberikan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan mudarabah. Keuntungan dibagi hasil kepada pihak bank dan bank berbagi kepada nasabah yang memiliki dana. Apabila nasabah mengalami kerugian, maka bank juga menanggung kerugian, dengan catatan tidak terjadi karena kelalaian nasabah. Sewa menyewa. Sewa menyewa terdiri dari ijarah. Ijarah adalah bank menyewakan objek kepada nasabah, lalu bank mendapat uang sewa dari nasabah. Bank sebagai lembaga intermediasi antara satu nasabah dengan nasabah lainnya. Karena bank tidak mempunyai aset yang akan disewakan, maka bank akan menyewakan ke pihak lain. Misalnya, dalam bank menyewa ruko, kemudian bank menyewakan kembali ke nasabah dengan mengambil keuntungan dari sewa yang telah disepakati dengan pemilik ruko. Pembayarannya dapat dilakukan dengan dicicil. Ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT adalah ijarah konsep sewa menyewa. Akan tetapi orang yang menyewa tersebut ingin memiliki objek yang tadi disewa sehingga terjadi transfer kepemilikan di akhir akad tersebut. Akad pertama, nasabah melakukan sewa menyewa dalam jangka waktu 1 tahun. Di akhir kontrak akan diberikan 2 opsi, yaitu pertama, nasabah diberikan opsi untuk hibah jika harga sewa yang telah dibayar selama 1 tahun sudah memenuhi ekspektasi keuntungan yang ingin diperoleh oleh bank. Kemudian tinggal dihibahkan kepada nasabah dengan akad baru. Yang B, harga yang dibayar selama 1 tahun tersebut bank belum mencapai ekspektasi keuntungan yang diinginkan, maka sisanya akan dilakukan oleh akad jual beli. Yang ketiga, servis. Servis terdiri dari akad wakalah, yaitu menjadi wakil atau perwakilan dari pihak nasabah, misalnya dalam melakukan clearing, inkaso, atau transfer. Yang B, kafalah. Kafalah adalah penjaminan. Penjaminan terjadi dalam akad penggaransi atau letter of credit. C, sarf. Sarf adalah bentuk jasa yang diberikan oleh bank syariah yang biasanya terjadi pada jual beli falas. Yang D, akad ran. Akad ran adalah gadai yang merupakan jasa yang juga dilakukan oleh bank syariah. E, hiwalah. Hiwalah atau pengalihan utang yang biasanya terjadi pada akad transfer atau anjak piutang dari nasabah yang ingin dipindah bank. Ada nasabah dari bank konvensional ingin pindah ke bank syariah. Maka untuk memindahkan hutangnya yang sebelumnya biasanya dilakukan anjak piutang atau hiwalah, yang disebut juga dengan pengalihan piutang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.